pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali dapat menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda. Untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, demi menjamin kelancaran dan keamanan pada Pilkada 2024, peran dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengawasan. Komisi 2 DPR RI meminta Bawaslu lebih meningkatkan kinerja pengawasan dalam proses pesta demokrasi Pilkada 2024 mendatang. Demi menjamin kelancaran dan keamanan pada Pilkada 2024, peran dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sangat dibutuhkan terutama dalam hal pengawasan. Komisi 2 DPR RI meminta Bawaslu lebih meningkatkan kinerja pengawasan dalam proses pesta demokrasi Pilkada 2024 mendatang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal mengatakan, evaluasi kepada Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024. Ia meminta peran dari Bawaslu betul-betul dijalankan sehingga Pilkada 2024 yang bersih dapat diwujudkan. Ia menyoroti peredaran dana kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada guna mencegah adanya indikasi terhadap politik uang di masyarakat. Evaluasi dengan maksud agar penyelenggaraan yang ke depan ini termasuk penyelenggaraan Pilkada hendaklah peran Bawaslu itu betul-betul ditunjukkan untuk betul-betul mengawasi tentang penyelenggaraan Pilkada yang betul-betul bersih dari segala macam kekotoran dan kecurangan. Termasuk juga yang kita minta berikan perhatian itu adalah persoalan dana kampanye, ya. Itu kan besar sekali yang berserak di luar itu dengan serangan pajar segala macamnya itu yang tidak terkontrol. Itu tidak sempat dievaluasi oleh Bawaslu. Lebih lanjut, Samsu Rizal berpendapat pemilu dalam setiap tahapannya adalah proses demokrasi yang banyak terlibat pihak di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk menciptakan Pilkada 2024 yang aman, jujur, dan adil, peran Bawaslu maupun elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadikan pemilu yang berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia telah mencanangkan diri menjadi salah satu negara lumbung pangan dunia. Komisi 4 DPR RI memandang swasembada pangan nasional harus diwujudkan sebagai pondasi dalam mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Indonesia telah mencanangkan diri menjadi salah satu negara lumbung pangan dunia. Komisi 4 DPR RI memandang swasembada pangan nasional harus diwujudkan sebagai pondasi dalam mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid mengatakan diperlukan pondasi kebijakan dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia menambahkan harus ada kerjasama antar kementerian dalam program kedaulatan pangan karena program ini menjadi program prioritas pemerintahan Presiden terpilih. Menyangkut dengan swasembada pangan ini bukan hal gampang ya, apalagi kita bicara kedaulatan pangan. Maka butuh sinergitas semua pihak sebenarnya. Contoh ya, untuk tercapainya swasembada pangan atau kedaulatan pangan, ini kan bagaimana kita meningkatkan produksi. Untuk mencapai produksi pangan, ini kan tidak hanya cukup dengan benih, tidak hanya cukup dengan pupuk, juga harus ada air. Karena berbicara air, berbicara irigasi, itu berbicara komisi lain, bukan komisi 4, udah di komisi 5. Maka seminar ini penting bagi kami sebagai fraksi agar bisa mengkolaborasi untuk mensinergikan semua kementerian, semua pihak agar cita-cita kedaulatan pangan, cita-cita swasembada pangan dapat tercapai. Karena tidak cukup dengan benih yang berkualitas, tidak cukup dengan pupuk yang cukup, kita butuh air. Indonesia pernah menjadi negara yang mampu melakukan kedaulatan pangan, namun seiring berjalan waktu, cita-cita tersebut luntur. Pemerintah diharapkan kembali menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan 27 RUU Kabupaten Kota memerlukan harmonisasi sesuai kebutuhan di lapangan. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dalam pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat. Rancangan undang-undang ini nantinya pemirsa akan dibahas pada tingkat selanjutnya pada rapat paripurna DPR RI. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dalam pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi 27 RUU tentang kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas pada tingkat selanjutnya pada rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan 27 RUU kabupaten kota memerlukan harmonisasi sesuai kebutuhan di lapangan. Saat ini sudah disetujui untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat dan akan ditindaklanjuti pada tingkat paripurna yang akan datang untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Barusan fraksi-fraksi di Balik ini sudah menyetujui harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap 27 RUU Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Selanjutnya RUU ini akan diteruskan melalui ketentuan perundang-undangan, yakni oleh pengusul kepada rapat paripurna untuk menjadi usul inisiatif DPR. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Endro Hermono menambahkan undang-undang kabupaten kota yang lama akan mengalami perbaikan. Seluruh kabupaten kota di Indonesia diharapkan memiliki undang-undang yang utuh. Memang perubahan RUU ini kita dari fraksi pemerintah menyetujui karena undang-undang yang dulu ini sudah lama dan perlu untuk ada perbaikan baik itu batas-batas, baik itu tentang ketentuan yang lain sehingga nantinya ada keharmonisan antara seluruh kabupaten kota yang ada di kabupaten. Saya kira itu. Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kegiatan penambangan timah ilegal kian marak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Panja Timah Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola timah agar eksplorasi pertambangan ini dapat berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara dan peningkatannya. Kegiatan penambangan timah ilegal kian marak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Panja Timah Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola timah agar eksplorasi pertambangan ini dapat berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Panja Timah sekaligus Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Saramuji mengatakan, praktik ilegal ini merugikan negara baik dari sisi perpajakan maupun lingkungan. Menurutnya, pemerintah perlu melahirkan solusi komprehensif untuk menertibkan penambang ilegal seperti menindak tegas para pelaku secara hukum hingga menjadikan para penambang tersebut mitra PT Timah dengan standarisasi tertentu. Penambang-penambang ilegal itu pasti tidak dibebani oleh berbagai biaya termasuk pajak di dalamnya. Karena itu kita inginkan agar penambang-penambang ilegal itu sebaiknya
diberikan beberapa opsi. Mereka ditindak secara tegas atau mungkin ada pikiran lain yang nanti bisa kita diskusikan, yaitu sekalian saja mereka dilegalkan menjadi mitra yang bisa memproduksi timah, lalu distandarisasi oleh PT Timah untuk kemudian menjadi bagian dari pemungutan pajak. Lebih lanjut, Sarmuji mendorong PT Timah beserta induk holding BUMN Pertambangan Main ID untuk meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas kegiatan penambangan yang tidak sesuai aturan, terutama tambang laut ilegal yang berada di wilayah operasional PT Timah. Dari Bangka Belitung, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Dalam penyusunan revisi Undang-Undang atau RUU Kepariwisataan, Komisi 10 DPR RI melibatkan partisipasi masyarakat dan juga akademisi untuk menyempurnakan undang-undang ini. Tingginya partisipasi publik akan meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Dalam penyusunan revisi Undang-Undang atau RUU Kepariwisataan, Komisi 10 DPR RI melibatkan partisipasi masyarakat dan akademisi untuk menyempurnakan undang-undang ini. Anggota Komisi 10 mengatakan tingginya partisipasi publik akan meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Dalam kunjungan spesifik ke Politeknik Pariwisata Medan, Sumatera Utara, Johar Arifin mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan saat ini sudah tidak lagi relevan, sehingga perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas pariwisata di tanah air. Pasalnya, sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, ia berharap RUU ini dapat memperbaiki tata kelola kepariwisataan, mulai dari pelayanan, fasilitas objek wisata, hingga sumber daya alam untuk meningkatkan minat berkunjung para wisatawan Nusantara dan mancanegara. Sehingga nanti rancangan undang-undang revisinya, rancangan undang-undang ini betul-betul seperti apa kita inginkan oleh masyarakat pariwisata. Jadi kita tahu pariwisata Indonesia ini luar biasa, yang besar, dan income untuk negara juga sangat besar. Ya, jalan catatan kami setelah pajak, ya pariwisata ini income kedua terbesar. Nah, ini harus harus dimuluskan semuanya, sehingga wisatawan yang datang ke Indonesia ini betul-betul merasa terlindungi dan merasa nyaman dan ingin kembali lagi. Ya, inilah kita harapkan nanti dari bagian dari hasil dari revisi undang-undang kita itu. Lebih lanjut, Johar menyebut masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada DPR untuk menyempurnakan RUU ini. Dengan berbagai masukan ini, ia berharap implementasi undang-undang ini nantinya akan lebih efektif. Dari Medan, Sumatera Utara, Andini, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Karantina merupakan salah satu pihak yang bertugas menjaga pintu masuk dan keluarnya hewan, ikan, dan tumbuhan di sejumlah daerah. Dan badan ini otomatis menjamin komoditas hayati dan hewani di Indonesia bebas dari hama penyakit. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pengelolaan karantina berada di bawah 3 naungan kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga kualitas komoditi hayati dan hewani di Indonesia. Namun pemirsa, isu ego sektoral dan tumpang tindih peran disinyalir menjadi kendala dalam kelancaran pengelolaan karantina. Dan saksikan informasi selengkapnya yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. Badan Karantina merupakan salah satu pihak yang bertugas menjaga pintu masuk dan keluarnya hewan, ikan, dan tumbuhan di sejumlah daerah. Badan ini otomatis menjamin komoditas hayati dan hewani di Indonesia bebas dari hama penyakit. Maka dari itu, 3 kementerian ikut terlibat dalam peran karantina, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun isu ego sektoral dan tumpang tindih peran disinyalir menjadi kendala dalam kelancaran pengelolaan karantina. Oleh karenanya, DPR RI mendukung upaya peleburan tugas dan peran karantina menjadi satu Badan Karantina Indonesia. Sebagaimana hal itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, pemerintah kemudian melanjutkan amanah itu melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menyambut baik pembentukan Badan Karantina Indonesia. Menurutnya, kehadiran Badan Karantina Indonesia dapat mencegah terjadinya dualisme kewenangan yang dapat menghambat proses karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Endang menyoroti persoalan SDM serta laboratorium karantina yang diharapkan dapat mudah diserah terimakan ke Badan Karantina Indonesia. Melihatnya sebetulnya sangat bagus sekali supaya tidak ada dualisme proses ya. Nah, tapi yang kita khawatirkan ada ego sektoral di masing-masing kementerian. Nah, setelah dilebur ini semoga terutama aset-aset lab ya. Karena lab itu tidak bisa pindah begitu saja. Menginstalasi lab itu sangat sulit. Satu, dari lokasinya, yang kedua peralatannya, yang ketiga SDM-nya. Nanti kalau dipindah-pindah itu biasanya jadi masalah. Tak hanya soal aset, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan menekankan pentingnya sinergitas peran dalam Badan Karantina Indonesia. Struktur Kementerian Kelautan Perikanan ini ada Badan Pengendalian Mutu, gitu, yang sampai saat ini memang diperlukan keberadaannya. Nah, ini juga sedang dijalin sinergitas antara Badan Pengendalian Mutu yang ada di KKP ini dengan Badan Karantina, sehingga peralatan yang nantinya diperlukan, aset-aset yang nantinya diperlukan oleh kedua belah pihak ini bisa dimanfaatkan secara sinergis tanpa perlu mengganggu fungsi pelayanan dan juga fungsi perlindungan di border yang dilakukan oleh Badan Karantina. Badan Karantina Indonesia diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan, sehingga ada peningkatan pelayanan karantina di Indonesia. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita bingung, misalkan jalan-jalan udah bosan ya, misalkan kayak ke mall ataupun ke wisata-wisata yang memang sudah sering dikunjungin oleh para wisatawan, ini juga ada mungkin di sekitar kita atau di sekitar rumah pemirsa nih, ada taman ini karena memang taman bisa menjadi salah satu tempat yang asik dikunjungi untuk menghabiskan waktu santai sambil menghirup udara segar. Betul sekali, karena memang banyak pohon rindang dan juga penataan taman yang indah, tentunya ini menjadi menarik perhatian nih, apalagi fasilitas yang dapat kita nikmati ini salah satunya ada di Taman Suropati. Nah, lalu bagaimana dan seperti apa nih pemirsa Taman Suropati? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Taman Suropati ya, dan Suropati ini menjadi salah satu taman yang penting di Jakarta. Ini terkenal akan 6 monumen perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dibuat oleh masing-masing seniman dari 6 negara pendiri ASEAN. Dan juga kaya akan sejarah dan dilengkapi dengan keasrian lingkungannya nih pemirsa, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Taman Suropati. Dan tentu tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenal monumen ASEAN di Taman Suropati pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Akhir pekan menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya. Selain menjadi waktu beristirahat, weekend atau akhir pekan juga menjadi momen untuk bersantai, liburan, sekaligus menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Bersantai di taman dapat menjadi alternatif mengisi akhir pekan Anda. Beruntungnya, warga Jakarta memiliki sejumlah taman yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Taman Suropati. Terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, taman ini menghadirkan kesan teduh dengan tata taman yang indah, dipenuhi pohon-pohon rindang yang memanjakan mata. Tidak heran banyak pengunjung yang menghabiskan waktu di taman ini, baik sendiri, bersama pasangan, teman, ataupun keluarga. Namun siapa sangka, taman yang menjadi salah satu kebanggaan warga Jakarta ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda loh. Ya, pemirsa tidak salah dengar. Dulunya, taman ini bernama Burgemeester Bischofplein yang diambil dari nama wali kota pertama Batavia. Nama Taman Suropati sendiri juga diambil dari nama Untung Suropati, seorang pahlawan nasional asal Bali. Pada mulanya, Taman Suropati berbentuk bukit, kemudian dipangkas dan sebagian tanahnya dibuang ke Jalan Besuki, lalu mulai ditanami pepohonan dan bunga-bunga sejak 1920. Selain taman bersejarah, uniknya di taman ini pengunjung dapat menemukan 6 monumen perhimpunan bangsa-bangsa se-Asia Tenggara. Monumen-monumen tersebut dibuat oleh masing-masing seniman dari 6 negara pendiri ASEAN. Adapun ke-6 seniman pembuat monumen di Taman Suropati yaitu Lee Kian Seng asal Malaysia membuat monumen simbol perdamaian, harmonis, dan bersatu. Wee Beng Chong asal Singapura membuat monumen simbol semangat ASEAN. Sunario asal Indonesia membuat monumen simbol perdamaian.
Nonti Fatin Chandana Palin asal Thailand membuat monumen simbol persaudaraan. Awang Aspar asal Brunei Darussalam membuat monumen simbol keharmonisan. Louis Ye asal Filipina membuat monumen simbol kelahiran kembali. Selain monumen-monumen tersebut, area Taman Suropati yang sangat luas cocok menjadi lokasi untuk bermain anak. Banyak juga orang yang melakukan aktivitas lain seperti jogging, membaca buku, atau sekedar ngobrol menikmati keindahan taman. Karena lokasinya yang asri dan teduh, taman ini kerap dijadikan lokasi bermain musik oleh sejumlah komunitas di Jakarta. Bila berkunjung saat weekend, pengunjung dapat menikmati alunan musik yang dimainkan oleh komunitas musik yang sedang berlatih di sini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tak lengkap rasanya apabila berkunjung ke taman tanpa menikmati kulinernya. Pemirsa jangan khawatir, taman ini juga memiliki sejumlah kuliner yang menarik untuk Anda nikmati. Jadi, tunggu apa lagi nih pemirsa? Tertarik untuk menghabiskan akhir pekan di Taman Suropati? Tapi, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 2 Juli 2024. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 9 DPR RI yang mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang membahas terkait dengan evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, buruh yang terdampak PHK. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemirsa, ada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menpan RB, Mendagri, Menperin, Mentan, Menkkp, Menkumham, dan juga untuk membahas pembicaraan tingkat 1, pembahasan RUU pengawasan obat dan makanan. Tentunya pemirsa Anda juga dapat menyaksikan program dari DPR RI lainnya yang disiarkan langsung oleh TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di media sosial maupun di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi